Businessman Opinion. Mitra bisnis, PSSI memberi sanksi Arema FC denda 250 juta rupiah dan dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan tuan rumah sebagai penontonnya. Ketua Panitia Penyelenggara juga dihukum tidak boleh terlibat beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup. Nah, di sisi lain pihak Polri juga memutasikan sejumlah pejabat terkait dengan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang ini. Apa komentar Anda mengenai sanksi awal yang diberikan ini? Silakan 6339160, 6339160. Sebenarnya kalau mutasi dari Polri sih kurang ya. Mesti dikasih pelajaran tuh buat yang kasih izin. Tadi saya dengar dari katanya harusnya jam 3 sore. Entah bagaimana mundur jadi jam 6 gitu loh. Nah itu udah menyalahi. Sebenarnya kalau udah begitu bukan mutasi lagi, harusnya turun pangkat biar mereka kapok. Itu satu. Kedua, penyelenggara tadi kalau nggak salah kapasitas cuma 38.000, jadi tambahnya lebih kurang 7.000. 7.000 kalau dikali 20.000 perak aja udah 140 juta loh. Kalau cuma 250 juta dendanya, ya mana kapok orang. Dendanya mestinya 5 miliar, 2 miliar masuk kas negara. Nah itu baru bikin kapok ya. Jadi memang ya pembelajaran lah, jangan sampai udah kejadian baru kayak kebakaran jenggot. Masih ya sanksi tegas yang diberikan untuk penonton Arema, kemudian juga panitia pelaksana, itu mungkin merupakan salah satu butir-butir daripada ketegasan PSSI. Cuma jelas PSSI harus menindaklanjuti, karena dikhawatirkan kejadian ini akan terjadi kembali apabila ada kesebelasan dengan supporter yang fanatik ya. Artinya fanatismenya berlebihan, sehingga kalau kalah pun dia tidak bisa terima, harus masuk ke lapangan ini, sehingga menimbulkan kasus kisruh seperti kemarin kan ngeri juga. Sementara petugas lapangan mengeluarkan gas air mata, menambah kisruh lagi. Jadi saya kira ini memang merupakan sanksi tegas. Cuma sebaiknya kalau memang perlu diadakan pertandingan seperti ini semua harus diberikan edukasi buat penonton atau supporter yang fanatismenya berlebihan. Kalau mereka tidak bisa meredam rasa egonya sendiri karena kesebelasannya kalah dan tidak bisa menerima kalah, saya kira sebaiknya ditiadakan penontonnya, karena ini berbahaya sekali. Karena kalau sampai kesebelasannya kalah, itu kan mereka tidak bisa terima dengan lapang dada, akibatnya merusak segala fasilitas umum, fasum dan fasilitas sosial, fasos, kemudian juga mengganggu pengguna jalan raya. Ini kan sangat berbahaya sekali. Saya kira demikian. Lucu saja PSSI memberi sanksi Arema. Lucu kita jadi. Seharusnya dia yang bertanggung jawab, satu itu. Kedua, itu Kapoldanya kenapa nggak dicopot juga? Kok yang cere-cerenya dicopot? Kapoldanya dong. Katanya kepalanya harus dipotong juga. Itu saja. Bukan berarti boleh nembakin gas air mata gitu loh ke penonton yang udah ada anak-anak kecilnya, banyak yang mati itu. Jadi jangan menganggap kayak buang-buang kesalahan gitu ya. Jadi saya merasa juga kayaknya nggak ada pedulinya atau nggak ada antisipasinya. Jadi menurut saya sih kalau cuma mutasi begitu-begitu, saya sih menganggap ini namanya bentuk ketidakpedulian lah ya, citranya makin buruk aja. Oke, makasih. Ini kan korban tewasnya sekali lagi banyak ya, ratusan orang lebih, 180, beberapa tuh masih tambah lagi kemungkinan. Dan tewas itu ya, ini menyebabkan kasus ini mendapatkan perhatian meluas, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di luar negeri ya, dapat perhatian media internasional dan media lokal, sehingga kasus ini harus ditegakkan hukumnya dengan setajam-tajamnya, jujur dan adil. Jadi tajam ke segala arah ya, bukan hanya ke bawah saja tapi juga ke atas, ke kanan, ke kiri. Jangan tebang pilih atau pilih kasih, apalagi kemungkinan ada oknum aparat yang terlibat di dalamnya dan juga panitia pelaksana dan lain-lain. Ini bukan ingin mencari salah menyalahkan ya, tapi lebih ingin rakyat mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini atau tewasnya para penonton di stadion itu. Itu yang dicari. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama ini miris banget ya, kejadian ini berulang kali sih ya. Saya pikir ini harus diadakan rombak besar-besaran ya, dari segala aspek sih. Nah, cuma saya ingin bukan mau menyoroti mengenai sanksinya nih. Kalau sanksi sih, ya kalau bisa sih, yang intinya efek jerahnya tuh terasa lah, sehingga nggak terjadi lagi. Tapi tindakan preventifnya setelah ini apa nih? Ini jadi PR besar kita nih. Ya kan, dari segala sisi lah, dari segala, misalnya dari keamanannya, panitianya, PSSI-nya, semua harus konsen sama ini, karena ini memalukan sekali nih, udah dunia kelasnya, beritanya sampai ke dunia. Demikian, makasih. Saya pikir ini perlu disikapi juga ya oleh kepolisian. Polisi sudah melakukan tindakan yang cukup baik, tetapi PSSI memberikan, seperti tadi disampaikan, PSSI memberikan hukuman kepada Arema Malang. Kita harus lihat apakah PSSI ini pihak yang korban atau pihak yang juga menjadi bagian daripada terjadinya kejadian ini. Jadi mohon pihak kepolisian betul-betul menginvestigasi ini secara hukum. Supaya apa? Supaya memang ditemukan pasal yang dilanggar, yaitu kecerobohan dalam menunaikan tugas atau pekerjaan, kecerobohan yang menyebabkan meninggal dunia gitu, kecerobohan yang menyebabkan korban jiwa. Nah, ini kecerobohan siapa? Kan pertanyaannya begitu, barang siapa atau institusi apa ini yang ceroboh ini sehingga menyebabkan korban jiwa. Jadi jangan ada sampai orang tidak dibawa ke pengadilan dalam hal ini, semuanya menjadi damai-damai di tempat gitu, tanpa ada yang masuk ke pengadilan. Jadi harus dilihat siapa yang sebenarnya yang ceroboh, atau institusi apa yang ceroboh yang membuat ini terjadi korban jiwa. Terima kasih. Kalau saya punya pandangan justru yang disalahin itu PSSI. Dia punya kekuasaan penuh. Berarti dia tuh istilah kerjanya amburadul, nggak ada kekompakan masing-masing untuk kepentingan, nggak tahu ada penting pribadi atau ada udang di balik batu. Justru PSSI disalahin. Nah, jangan salahin yang lain. Kedua juga memang mutu bangsa kita main bola begitu, budayanya dari dulu. Istilahnya penyakit lama, ada kronis susah disembuhin. Ya sama-sama lah semuanya kena lah. Terima kasih. Kalau kita lihat adanya aparat ya, atau yang beredar di video viral itu, tendangan, pukulan, dan gas air mata juga harus ada sanksi itu ya, supaya semuanya kebuka kalau masuk ke arena pengadilan gitu loh. Jangan ditutup-tutupin untuk pelajaran sama untuk studi-studi yang lain nantinya kalau mengadakan satu pertandingan. Terima kasih. Kalau menurut saya sih itu mungkin sanksi ya, mungkin jangan cuma sanksi ya, istilahnya penindakan hukum lah yang jelas itu loh. Itu kalau menurut saya sih itu yang bertanggung jawab penyelenggara, terus dari polisi yang berjaga juga ya, istilahnya yang punya kewenangan di sana, dan juga istilahnya mungkin hal-hal yang pihak-pihak yang terkait lagi itu loh. Jadi istilahnya biar ada kejelasan tindak hukumnya. Kalau cuma istilahnya kayak mutasi apa-apa itu mungkin istilahnya itu nanti ya berikutnya ya. Cuma kan kalau ini kan lebih ke penindakan hukum sih, karena kan ini menyangkut nyawa ya. Itu aja sih menurut saya sih. Tapi begini ya, ketika PSSI sudah memberi sanksi kepada klub Arema FC dan panitia penyelenggara, dan Kapolri sudah mencopot Kapolda, Kapolres dan jajarannya, kita menunggu hasil kerja tim gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Semoga ada yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Dan PSSI tentunya kita tidak berharap untuk di-ban atau disanksi dari FIFA. Karena kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tentunya. Itu bergulir tahun depan. Nah, yang terakhir dari saya, salam satu jiwa untuk sang sepi. Semoga semua ini tak terulang lagi. Perlu semuanya dibuktikan di pengadilan dulu ya, karena belum ada putusan hakim yang ingkrah atau keputusan hakim yang tetap. Jadi kalau misalnya sudah ada hukuman,
Kenapa nggak nunggu nanti setelah ada putusan hakim yang inkrah? Jadi kan ketahuan siapa yang benar-benar bersalah atau tidak. Itu pun kalau penegakan hukum kita tidak tebang pilih. Nah masalahnya di negara kita penegakan hukum selama ini tebang pilih, kemungkinan besar seperti itu. Bahkan rakyat Indonesia sudah pada tahu, bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum. Bisa dinego buat kalangan atas, kecuali kalangan bawah, gitu ya. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan besarnya. Ini yang menimbulkan pertanyaan nanti, bisakah benar-benar jujur dan adil? Sedangkan kasus Ferdy Sambo aja, itu yang sudah nanti diputus ada undang-undang bisa bebas bersyarat. Misalkan dibikin seserius mungkin pengadilannya. Kalau ada undang-undang yang bebas bersyarat di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang persangkaan tahun 10, sama aja bisa bebas bersyarat. Jadi seserius apapun kelihatannya berat di putusan hakimnya. Kalau ada bebas bersyarat, dia bisa bebas sewaktu-waktu. Kan juga dapat remisi juga masih bisa. Jadi mendukung penjahat-penjajah lah undang-undang yang diciptakan di negara ini, kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama Katu. Patut mendapat perhatian itu adalah dari pihak kepolisian. Polisi kalau dia memang sudah bertindak tegas dalam kondisi yang sulit, ya harusnya ada diskresi ya, jangan sekarang itu atas nama HAM yang disalahkan kepolisiannya terus. Itu mungkin kalau polisi nggak bertindak seperti itu juga kondisinya akan sama chaosnya gitu. Jadi yang harus kita harus bijaksana tuh itu. Saya lebih prihatin kepada polisinya, dia bertindak tegas dalam kondisi yang sulit. Dia itu kan hanya sebagai kayak sebagai prajurit kan. Kasihan kalau polisi bertindak tegas selalu disalahkan. Ya kalau yang lain saya nggak urusan. Aparat itu sudah menjalankan tugasnya, ya. Yang jadi masalah adalah kita harus akui penonton bola kita itu nggak beda jauh, barbar sekali. Bukan hanya kejadiannya Persebaya dengan Arema saja, Persija, Jakmania dengan Boboto Bandung itu menelan korban. Yang jadi permasalahan, kapan kita mau mengedukasi penonton kita? Saya penggemar bola juga takut datang ke stadion kalau dengan kondisi seperti itu. Penonton barbar, melempar botolnya dikencingin lalu disiram ke bawah. Nggak budaya banget kan penonton seperti itu gitu loh. Tolong yang kayak gitu, entah klub entah PSSI itu di well educated penontonnya. Penonton kita mengaku bangsa yang beradab, tapi budaya kita kalau nonton bola kasar sekali begitu loh. Oke, menurut saya begini, ini sungguh ini adalah tragedi dalam perhelatan olahraga di Indonesia. Semua dari kita harus berintrospeksi atas tragedi ini. Pembelajaran untuk menerima kekalahan dan kemenangan, profesionalitas, kepanitiaan, kegiatan olahraga, dan teknik pengamanan. Jangan selalu mengejar rating demi TV ya, dan pertandingan sebelumnya. Dan kita menunggu tim pencari fakta yang dibentuk oleh Mahfud MD. Tunggu hasilnya saja nanti. Saya rasa PSI semoga tidak di-ban oleh FIFA. Terima kasih. Saya sih kurang tahu apakah yang dari FIFA itu udah diketahui ya sama PSSI yang pro polisi ya, harusnya kan udah tahu ya prosedurnya ya. Jadi menurut saya sih kalau cuma mutasi doang gimana ya, kayak sangat berkuasa gitu loh. Kita itu rakyat jadi korban terus. Mereka hukumannya cuma begitu, PSSI juga hukumannya apa? Gitu aja sih. Masa nyawa orang cuma dihukum mutasi, dikasih denda ada. Kayaknya gimana ya? Kekuasaan itu terlalu kuat gitu loh. Oke, makasih. Korban yang meninggal kan kita 125, kalau dendanya 250 juta, satu nyawa dihargai tidak lebih dari 2 juta. Sangat miris ya. Kan mestinya saya harapkan ini tidak selesai sampai di sini, harus ada penyelidikan sehingga mungkin harus dapat tindakan hukum pidana, bukan hanya perdata. Dan mestinya klub-klub itu juga menggunakan sanksi yang sangat-sangat serius sehingga mereka ke depannya lebih memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan penonton, bukan hanya keuntungan finansial. Terima kasih. Ya inilah sepak bola Indonesia menjadi trending topik ini. Memang sudah sampai ke media luas juga sudah kedengeran juga. Mas, ya buat saya ini kayaknya masih kurang cukup deh hukumnya deh. Jadi ya ibaratnya susah kalau namanya PSSI itu dan lembaga lain untuk membenah gitu.
Dan juga ya maaf ya, saya juga dengar di berita itu Kapolda Jatim juga sempat minta maaf. Cuman buat saya, apakah cukup dengan maaf? Apakah bisa menghidupkan kembali ratusan jiwa yang meninggal di sana? Ya saya harap sih ya ada pembenahan untuk PSSI ke depannya deh. Terima kasih. Itu saya setuju dengan sanksi itu ya, cuman sebenarnya sih kurang berat juga. Dan memang dengan kondisi korban yang begitu banyak, nyawa korban yang tidak sia-sia, nah itu Arema harus membayar mahal dengan apa yang sudah terjadi itu. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua ke depannya, bahwa sebuah pertandingan itu pasti ada menang, ada kalah, itu sudah relatif. Mana ada sih maunya menang doang, tidak mau kalah. Ya itu kan namanya sebuah game, harus nerima. Kalau memang tidak nerima, resiko yang harus diterima juga. Itulah timbal balik dalam kehidupan kita begitu. Terima kasih. Ya kalau dilihat sebenarnya ya bukan semua 100% salah dari pelaksana ya. Kita juga mesti lihat lagi dari para penontonnya yang brutal. Yang mulai dulu masuk lapangan itu kan bisa kelihatan kamera, CCTV kan bisa kelihatan. Stadion loh itu kita bola kecil gitu aja bisa di zoom sampai detail sekali, apalagi kalau muka-muka penonton orang yang besar gitu ya, itu harusnya bisa di zoom, dicari. Nah itu KTP-nya langsung di blacklist, tidak boleh lagi beli tiket atau masuk dalam stadion seumur hidup. Karena yang seperti ini mentalnya sudah jelek, kira-kira 20 tahun lagi pun ya sifat manusia tuh nggak bisa berubah. Jadi gitu-gitu aja, itu sampah masyarakat justru. Yang kayak gitu itu provokatornya yang memulai kerusuhan, kenapa nggak dicari, nggak ditangkap? Itu yang anehnya di situ. Kalau pelaksana seperti satu negara, polisi sama rakyat banyakan siapa sih? Ya banyakan rakyat kan, nggak mungkin polisi bisa jagain. Nah jadi dari rakyat yang berpendidikan lah baru polisi bisa mendisiplinkan yang kurang pendidikan. Nah kalau satu stadion seperti itu membludak begitu banyak, ya nggak mungkin juga pelaksana bisa mengatasi kerusuhan. Itu pasti ada yang memulai dan itu yang harus ditangkap. Terima kasih. Untuk sanksi awal ini, untuk pertama dan kedua sangat setuju. Untuk sanksi yang ketiga mungkin perlu dipertimbangkan. Kemudian ada tambahan lagi, menurut saya sanksi yang keempat itu perlu ditinjau ulang keberadaan Aremania. Ini kan yang menyebabkan itu kan dari Aremania juga. Jadi kita sambil menunggu hasil dari TGPS, ya menurut saya sangat tepat ini sanksi awal ini. Ya, kita menyesali semua peristiwa duka ini ya. Nah kalau saya melihat kejadian ini, ya pihak penyelenggara itu perlu lebih bisa mengantisipasi, mengatur ya. Contoh ya teman-teman ya, itu saya melihat yang korban itu kayaknya juga anak-anak ya, dan saya agak ragu ya, apa mereka benar-benar beli tiket gitu loh. Ya berapa tiketnya juga yang masuk gitu. Jadi karena mungkin edukasi mereka itu kurang edukatif juga, bagaimana menonton, bagaimana keluar lapangan apa gitu ya. Karena kurang edukasi akhirnya jadi brutal begitu kalau ketika meninggalkan stadion begitu. Ya ini memang perlu dipikirkan gitu ya, siapa penonton yang ideal yang masuk ke dalam stadion itu supaya tidak terjadi lagi seperti ini gitu. Itu aja sih pendapat saya. Terima kasih. Ya, pertama ya kami berduka ya atas meninggalnya 120 nyawa manusia yang seharusnya tidak terjadi. Cuma dari semua itu ya, pernah terpikir nggak, itu awal tuh mereka tuh yang terobos pagar, itu yang mesti dicari gitu loh, dijadikan mungkin tersangka. Jadi yang perusuhnya di sana, jangan nyalain panitia lah gini-gini. Ya emang kita tahu lah dasarnya masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia kayak gimana, ya kan? Ibaratnya ini kalau maaf ya, kalau kerusuhan Mei itu udah ada dia oke itu yang panas-panasin gitu. Ya udah bagus dikasih
peluru asap bukannya peluru tajam. Gitu, makasih. Jadi kalau mengenai apa tadi, sanksi ya, sebenarnya ini kan hubungannya dengan nyawa. Dan seluruh dunia sudah tahu ini bencana sepak bola. Ya, jadi sebenarnya jangan pakai rupiah. Kalau mau kasih sanksi, sanksinya itu, maaf, saya pertama mengucapkan berduka cita terhadap para korbannya. Tapi untuk PSSI, kalau boleh ngomongnya begini, sanksinya itu sejumlah minggu. Jadi kedua tim tidak boleh bermain selama, misalnya yang meninggal itu 130-an orang. Ya 132 minggu atau 130 minggu itu tadi, kedua tim tersebut tidak boleh main, dinonaktifkan. Supaya kenapa? Turun-temurun semua orang tahu bahwa Arema dan Persebaya tidak boleh main selama 130 minggu karena menghilangkan nyawa. Kalau cuma 200 juta, besok orang lupa akan hal tersebut. Tapi ini Indonesia berduka, dunia sepak bola berduka. Jadi kalau mau kasih sanksi, sanksinya seperti itu. Kasih per minggu banyak nyawa yang hilang. Itu kalau dari saya. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan kewibawaan sepak bola Indonesia, kewibawaan negara, baiknya Ketua PSSI mundur, Kapolda kalau boleh minta dimutasi, Pangdam kalau boleh minta dimutasi. Karena dengan alasan apapun ini kan menghilangkan nyawa. Memang kemarin ada terdengar itu sudah sesuai protap, tapi kan menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Sesuai protap menghilangkan nyawa. Jadi kalau boleh, Kapolda mundur, minta dimutasi, Pangdam mundur, minta dimutasi. Semua yang berhadapan dengan keselamatan rakyat, ya udah minta mundur aja yang di wilayah Jawa Timur tersebut. Terima kasih. Pikir kalau bicara tentang sanksi, pertandingan sepak bola ini kan juga adalah sebuah kegiatan ekonomi ya, yang menghasilkan kegiatan manfaat ekonomi bagi klub, bagi PT penyelenggara. Jadi sanksinya itu harus juga berupa rupiah gitu. Jadi dimonetasi. Tentu kita ini tidak ada pertandingan yang seharga nyawa dan tidak ada nyawa yang bisa dihargai dengan rupiah. Namun jika misalnya setiap pertandingan dimanapun, di kota kecil, kota besar, kota provinsi, setiap itu kegiatan di bawah PSSI, misalnya kalau dia meninggal dapat 2 miliar. Siapa yang cedera setelah diselidiki, asal jangan cedera karena tawuran, itu 1 miliar. Maka para PT penyelenggara atau TV sponsor atau panpel itu akan mikir 7 kali untuk menjadi ceroboh melakukan pertandingan karena ada implikasi ekonomis langsung gitu. Jadi 2 miliar, 1 miliar itu harus disetting sekarang sebagai sanksi ekonomis. Terima kasih. Ya, saya bukan penggemar bola ya, jadi tapi saya selalu kalau ada pertandingan bola di sekitar di Senayan, saat saya melewati suatu kerumunan bola, itu aja saya udah ketakutan. Saya pernah sekali naik mobil itu dipukul sama supporter sepak bola, saya nggak sebut namanya. Jadi hukuman itu bukan duit, apalagi cuman berapa minggu dikali berapa orang, itu coba bayangkan kita jadi korbannya. Buat saya Persebaya sama siapa satu lagi itu udah tutup aja selamanya gitu. Sanksinya nggak bisa kayak gitu menurut saya. Siapa sih yang dirugikan kalau Persebaya tutup? Mungkin itu kali ya pesan saya. Kayaknya ini nggak bisa lah kita cuman sanksi kayak ini 127 orang, coba bayangin. Hanya untuk nonton bola, wah itu buat saya nggak sebanding sama sekali lah. Buat saya tutup aja itu klubnya itu gitu. Jadi hukumannya maksimal gitu. Menurut saya sih itu gitu ya. Ya, sanksinya menurut saya sangat remeh-temeh dengan nyawa yang hilang lebih dari 130. Menurut saya harus ekstrim kali ini, karena selama ini kan kejadian-kejadian yang mati 1, mati 2 itu udah kayak diabaikan aja begitu, dan sering banget rusuh, entah itu Persebaya, entah itu Arema. Jadi kalau kita misalnya contoh ke Bandung gitu ya, kalau misalnya dari sini ke Bandung, dari Jakarta Bandung, itu kalau udah lagi main bola itu udah kayak crowded lah, intinya begitu. Menurut saya memang PSSI juga nggak benar. Menurut saya sih suspend aja seluruh bola Indonesia selama 5 tahun sudah. Evaluasi kalau nggak bisa benar ya nggak ada bola-bolaan lah.
gitu kan, entah itu ekonomi, prestasi apa, percuma juga kan. Kalau misalnya kita ngejar prestasi ngorbanin nyawa, apakah itu boleh? Kan nggak boleh juga. Kan pilih mana, kan begitu. Apa sih prestasi Indonesia selama ini juga gitu-gitu aja. Ya, turut berduka untuk kejadian ini ya, untuk korban-korban masyarakat kita ya. Yang disoroti oleh saya, kalau izinkan saya berkomentar, adalah kembali negara gagal untuk melindungi segenap tumpah darahnya ya. Jadi ini korban berjatuhan, jadi banyak hal yang tidak dipersiapkan dengan baik atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua juga adalah ini perilaku daripada penonton kita ini ya. Kita kan udah terkenal juga itu seperti sebetulnya kejadiannya juga sudah berulang kali, misalnya Persib Bandung dengan Persija juga suka ada beberapa korban tapi jumlahnya nggak besar. Nah, yang disayangkan adalah tidak ada edukasi buat para penonton ini bahwa menonton dan mereka menjadi jumlah besar itu bukan berarti boleh bertindak semau-maunya atau menimbulkan kerusuhan atau keonaran. Nah, itu yang perlu diedukasi. Kalau mau menonton bola, tontonlah dengan beradab. Begitu. Makasih. Ya, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.